Bab 988, bertekad untuk mendapatkannya. Setelah melihat ekspresi Xiao Yunhei yang kurang tepat, Lu Zhou berkata, melihat bahwa kamu sangat tidak ingin tinggal, aku tidak akan memaksamu. Saya tidak pernah menjadi orang yang memaksa orang lain. Anda semua bisa pergi. Saya akan tinggal di sini, saya bertekad untuk menangkap binatang bagan kelahiran ini. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yunhei ketika dia mendengar kata-kata Lu Zhou. Kemudian, dia berkata, Saudara Lu, ketika saatnya tiba, banyak ahli juga akan berada di sini. Apakah Anda yakin ingin melawan begitu banyak orang? Aku akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalanku. Petik 2, petik 2. Apakah ini ancaman? Ini jelas ancaman, kan? Xiao Yunhei menghela nafas dalam hati. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan tinggal bersama Brother Lu dan melihat-lihat bird chart bis khusus. Wu Chao dan pembudidaya berpakaian hitam lainnya tercengang. Namun, bagaimana mereka bisa melawan keinginan lelaki tua itu? Kecuali mereka memiliki keinginan mati, mereka tidak bisa melawan keinginannya sama sekali. Jelas, Master Menara mereka juga tidak punya pilihan. Namun, apa yang akan mereka lakukan jika Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih mengirim para ahli dengan kekuatan yang sebanding dengan Master Menara mereka? Mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap para ahli seperti itu. Di sisi lain, Jiang Jiuli berdiri di samping seperti balok kayu. Lu Zhou menoleh untuk melihat Jiang Jiuli dan bertanya, kamu ingin tinggal juga? Jiang Jiuli berkata, junior ini telah diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini dengan Dewan Menara Putih. Saya harus kembali untuk melapor ke Dewan Menara Hitam. Saya harap Pak Tua akan menunjukkan belas kasihan kepada kami dan membiarkan kami pergi. Sebenarnya, Lu Zhou sangat ingin memberi Jiang Jiuli dan anak buahnya pelajaran. Sayangnya, dia telah menghabiskan kekuatan mistik tertingginya. Selain itu, dia juga menggunakan kartu serangan mematikan miliknya. Jika dia ingin membunuh Jiang Jiuli, yang adalah seorang hakim, dia harus menggunakan kartu percobaan puncaknya, dan dia tidak berpikir itu sepadan. Jiang Jiuli agak cerdas. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, yakinlah, Pak Tua. Ketika saya kembali, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencegah rekan-rekan saya datang ke Kerajaan Selatan. Saya juga akan memperingatkan mereka agar tidak menentang Anda. Sebelum Anda menangkap Ying Zhao, saya tidak akan kembali ke tempat ini. Lu Zhou mengangguk sedikit. Orang ini cukup perseptif. Perselisihan internal di Dewan Menara Hitam sangat serius, jadi ini juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk membagi dan menaklukkan. Selain itu, dia memiliki Yan Zhenluo, yang bertindak sebagai mata-mata di Dewan Menara Hitam. Jika ada gerakan besar, Yan Zhenluo pasti akan memberitahunya terlebih dahulu. Setelah menimbang pro dan kontra, dia bertanya, bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata Anda? Hanya karena kamu berkata begitu, apakah aku harus percaya kamu tidak mengingini binatang bagan kelahiran yang spesial ini? Sebuah ide muncul di benak Jiang Jiuli yang cerdas. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Tua, kami benar-benar tidak datang ke sini untuk Ying Zhao. Ini buktinya. Salah satu anak buah Jiang Jiuli melangkah maju dan membuka tas untuk mengungkapkan isinya. Tas hitam itu tidak berisi apa-apa selain jantung kehidupan. Itu memancarkan cahaya cian samar, dan energinya sangat kaya. Itu jelas merupakan jantung kehidupan perantara. Kami bertarung dengan binatang bagan kelahiran cukup lama untuk mendapatkan hati kehidupan ini. Jika kita benar-benar datang untuk Ying Zhao, kita tidak akan menyia-nyiakan kekuatan kita untuk itu. Jiang Jiuli memberikan segalanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Aku percaya padamu. Hati yang hidup itu tidak mudah didapat. Simpan dengan baik. Jiang Jiuli sangat gembira setelah mendengar kata-kata ini. Terima kasih atas pengingat baik Anda, Pak Tua. Pada saat yang sama, penjaga hitam di sebelah Jiang Jiuli mulai batuk dengan sengaja. Jiang Jiuli, yang hendak menutup tas, langsung membeku. Kemudian, ekspresi tertekan muncul di wajahnya. Lu Zhou mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tampak tidak senang ketika aku rela membiarkanmu pergi? Jiang Jiuli memaksakan senyum terjelek dalam hidupnya saat dia berkata, tidak, itu, hanya saja saya merasa hati kehidupan yang baik harus diberikan kepada Pak Tua. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan mendorong tas itu ke Lu Zhou. Lu Zhou berkata, berikan padaku. Ini pertemuan pertama kami. Saya harap Pak Tua tidak akan meremehkan hadiah pertemuan ini. Jiang Jiuli merasa hatinya sakit saat mengucapkan kata-kata ini.
Lu Zhou membelai janggutnya dan melihat tas berisi hati kehidupan dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Kamu bisa menolaknya. Ketika Lu Zhou meraih tas itu, Jiang Jiuli hanya bisa melepaskannya meski merasa jantungnya berdarah. Lu Zhou melemparkan tas itu ke Yu Sangrong. Termasuk hati kehidupan yang diperoleh Yu Sangrong dan Yu Zhenghai, ada 4 hati kehidupan sekarang. Ini seharusnya cukup untuk digunakan murid-muridnya. Dia tidak tertarik dengan kehidupan hati ini, dia tertarik pada jantung kehidupan dari Birth Chart Beast yang cerdas. Menurut prinsip mengaktifkan hati kehidupan kelima akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Semakin tinggi kualitas hidup jantung, semakin besar pula peningkatannya. Hati kehidupan yang dia gunakan memang sedikit berkualitas rendah, hanya jantung kehidupan di Jiang saja yang bisa mengalahkan 3 jantung kehidupan lainnya. Kualitas hati kehidupan sangat penting karena akan mempengaruhi kekuatan seseorang. Terima kasih, Tuan Tua. Sudah larut jadi kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal, kata Jiang Jiuli. Lu Zhou tidak menghentikan mereka. Jiang Jiuli dan para pengawal segera terbang ke utara dan menghilang. Saat mereka meninggalkan reruntuhan, Jiang Jiuli merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jubahnya basah oleh keringat. Salah satu penjaga hitam bertanya, Tuan Jiang, bagaimana kita harus melapor ke Dewan Menara Hitam? Bagaimana menurutmu? Kami hanya bisa melaporkan dengan jujur. Basis kultivasi orang itu jauh lebih tinggi dari Namong Yutian. Dia bukan seseorang yang bisa kau dan aku hadapi. Jantung hidup. Jiang Jiuli berkata sambil menghela nafas, bukankah kamu yang batuk untuk mengingatkanku agar memberikannya padanya agar tidak membuatnya marah? Aku harus berterima kasih untuk itu. Setelah Jiang Jiuli pergi, Lu Zhou menoleh untuk melihat Xiao Yunhe dan bertanya, apakah ada tempat tinggal di dekat sini? Tempat ini terpencil dan tidak memiliki tempat tinggal. Namun, ada kota tua puluhan mil di sebelah timur ibu kota kerajaan selatan. Kita bisa membersihkan tempat itu dan membereskannya, kata Xiao Yunhe. Kalau begitu, ayo pergi ke sana. Karena Lu Zhou mengendarai di Jiang, itu cukup santai baginya. Selain itu, tidak ada yang akan tahu dia telah menggunakan terlalu banyak energi juga. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di sebuah kota kecil di timur. Mereka menemukan sebuah rumah kumuh yang ditumbuhi rumput liar dan tanaman merambat dan memutuskan untuk membersihkannya. Di malam hari, lebih gelap dari biasanya karena cuaca aneh di kerajaan selatan, menurunkan jarak pandang. Tuan, ini yang Anda cari, Yu Sangrong dengan hormat menyerahkan gulungan itu kepada tuannya. Lu Zhou melihat gulungan tulisan surgawi yang familiar dan memuji muridnya, sulit bagimu. Ini tugas saya, jawab Yu Sangrong. Selama waktu ini, fokuslah pada penyembuhan lukamu. Karena jalur kultivasi Anda istimewa, tidak ada yang bisa memberi Anda saran. Ambil hati kehidupan itu dan gunakan itu, kata Lu Zhou. Yu Sangrong mengangguk. Terima kasih, Tuan, sepertinya aku telah menemukan trik untuk. Tidak apa-apa kamu menemukan jalan. Tidak perlu dipublikasikan. Lu Zhou tahu tentang trik yang dibicarakan Yu Sangrong. Dengan begitu banyak orang lain yang hadir, lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit. Yu Sangrong mengerti maksud tuannya dan mundur ke samping. Setelah itu, Lu Zhou memanggil, Yu Zhenghai. Aku di sini, Tuan. Kamu telah berhasil membentuk avatar Thousand Realm Swirling, dan kamu juga murid pertama dari Evil Sky Pavilion yang melakukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda telah menyelesaikan magang Anda. Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Zhenghai langsung berlutut. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Tuan, Anda ingin mengeluarkan saya dari sekte. Bagaimana itu bisa dianggap mengusirmu dari sekte? Ini adalah pengakuan atas kekuatan Anda. Aku bisa mengajarimu cara berkultivasi, tapi aku tidak bisa menjagamu seumur hidupmu, kata Lu Zhou. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ingin tinggal di pavilion langit jahat. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mendirikan sekte? Lu Zhou menghela nafas. Petik 2, Yu Zhenghai berkata, saya tidak keberatan menjadi master sekte, tetapi saya tidak cocok untuk menerima murid dan mengajar mereka. Guru, saya jauh dari memenuhi syarat untuk melakukan itu. Aku ingin terus berkultivasi denganmu. Setelah dia selesai berbicara, dia bersujud. Setelah melihat tekad Yu Zhenghai, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Bagaimanapun, ada keuntungan bagi Yu Zhenghai untuk tetap tinggal, dan dia juga tidak akan menderita kerugian jika Yu Zhenghai pergi. Karena itu, dia tidak keberatan jika Yu Zhenghai ingin tinggal. Pada saat ini,
Xiao Yunhe tersenyum dan berkata, aku sangat mengagumimu, saudara Lu. Saya dapat melihat murid-murid Anda sangat menghormati Anda. Aku benar-benar iri. Tuan Menara Xiao, ini sudah larut. Beristirahatlah lebih awal, kata Lu Zhou. Tanpa kekuatan mistik tertinggi, dia tidak merasa nyaman. Ekspresi canggung muncul di wajah Xiao Yunhe saat dia berdiri dan berkata, istirahatlah, saudara Lu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong meninggalkan rumah tua itu juga. Setelah semua orang pergi, Lu Zhou melihat gulungan tulisan surgawi dan bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang akan saya peroleh dari gulungan ini. Bab 989, Kekuatan Menulis Surgawi ke-7. Karena kondisi kerajaan selatan yang ditinggalkan tidak baik, semua orang hanya bisa melakukannya. Lu Zhou mengamati sekelilingnya. Retakan meliuk-liuk di mana-mana di dinding saat angin dingin yang membawa bau lembab, busuk, dan kotoran burung dan binatang berhembus di rumah tua itu. Di tengah bau busuk, orang bisa mencium sedikit tanaman yang tumbuh liar di alam. Sekarang malam itu telah jatuh, hawa dingin meresap ke udara. Lu Zhou secara alami tidak takut dingin sebagai seorang kultivator. Dia mengeluarkan gulungan tulisan surgawi lagi. Ding! Memperoleh gulungan baru tulisan surgawi. Apakah Anda ingin menggunakannya? Menggunakan. Gulungan di tangan Lu Zhou menghilang menjadi titik-titik cahaya sebelum memasuki tubuhnya. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat antarmuka penulisan surgawi, beberapa skrip yang sebelumnya tidak dapat dikenali telah berubah menjadi kata-kata yang dia kenali. Dari 100 wewangian fajar, seseorang dapat membedakan ki dan perbedaan kekentalannya. Bahkan detail sekecil apapun tidak akan terlewatkan. Seseorang dapat mendeteksi baunya, dari kota atau wilayah manapun, seolah-olah ada di sana. Apa-apaan ini? Lu Zhou mempelajari kata-kata itu cukup lama. Terlepas dari kata-kata ini, dia tidak bisa memahami kata-kata di bawahnya. Isi dari gulungan sebelumnya dan gulungan terbaru dari tulisan surgawi telah bergabung, menambah panjang dan kesulitannya. Tak perlu dikatakan, peningkatan panjang dan kesulitan berarti bahwa waktu yang dibutuhkannya untuk memahaminya akan meningkat juga. Sekarang, Lu Zhou samar-samar bisa menebak kekuatan menulis surgawi yang baru, tetapi tanpa kekuatan mistik tertinggi, dia tidak punya cara untuk memverifikasi tebakannya. Dia tidak terburu-buru untuk memahami gulungan tulisan surgawi yang baru. Sebagai gantinya, dia melihat kartu itemnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena Ying Zhao adalah binatang bagan kelahiran cerdas yang langka, jika saya ingin mendapatkan jantung hidupnya, saya khawatir kekuatan saja tidak akan cukup. Aku harus mengakalinya juga. Namun demikian, Lu Zhou tahu dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih pasti akan muncul. Karena seorang ahli seperti Namong Yutian telah muncul, siapa yang tahu berapa banyak ahli lain yang akan muncul. Dia perlu meningkatkan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Poin prestasi, 230.600. Setelah melihat poin prestasinya, dia merasa telah mendapatkan banyak hal meskipun dia harus menggunakan kartu serangan mematikan miliknya. Dia tahu itu tidak baik untuk sering menggunakan kartu item, tetapi dia juga tahu itu tidak baik untuk menyimpannya terlalu lama. Trik untuk menggunakannya secara maksimal adalah dengan memahami waktu yang tepat untuk menggunakannya. 33.000 poin prestasi. Setelah merenungkannya sejenak, Lu Zhou memutuskan untuk membeli 3 kartu serangan mematikan. Kenaikan harga setelah itu secara alami sesuai dengan harapannya. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu sintesisnya sebelum menumpuk keempat kartu itu bersama-sama. Mempersatukan. Hanya dalam beberapa saat, kartu serangan mematikan yang ditingkatkan muncul. Lu Zhou mengangguk puas. Meskipun biayanya sedikit tinggi, itu bisa berguna selama masa kritis. Terlebih lagi, dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak lagi mengandalkan kartu serangan mematikan seperti yang dia lakukan ketika dia berada di bawah tahap 8 daun. Oleh karena itu, biayanya masih dapat diterima. Selanjutnya, dia mengeluarkan cincin Hades dan mempelajarinya sejenak. Melalui sistem, ia menemukan cincin itu tidak akan mengenali pemiliknya dan juga tidak memiliki nilai. Pada dasarnya, itu hanya alat untuk sementara meningkatkan kekuatan pengguna. Dengan ini, dia tidak lagi memperhatikannya. Dia telah mendapatkan semakin banyak senjata baru-baru ini. Namun, karena dia dapat dengan mudah menyimpannya di sistem, dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Kultivator biasa tidak akan pernah bisa berharap untuk memiliki harta yang dia miliki. Akan dianggap luar biasa jika mereka bahkan memiliki 1 atau 2 dari banyak harta yang dia miliki. Akhirnya, Lu Zhou mengaktifkan keramik berlapis ungu dan mulai memahami tulisan surgawi.
Dia sedikit menantikan kekuatan penulisan surgawi berikutnya. Ketika dia memasuki kondisi meditasinya, naskah-naskah dari tulisan surgawi tampaknya telah hidup kembali. Sensasi dingin seolah merasuki tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru redup. Waktu berlalu dan segera fajar. Pada saat ini, Lu Zhou dapat dengan jelas mencium aroma aneh. Selain itu, dia bisa mencium bau tanah dan sisa aroma burung di udara. Ada juga bau pepohonan, bau alam, bau lembab, segala macam bau menyerang hidungnya. Oleh bau-bauan ini, Lu Zhou membuka matanya dan menyentuh hidungnya. Bau, apakah semua kekuatan menulis surgawi berhubungan dengan panca indera? Lu Zhou ingin mengeluh. Apakah kekuatan menulis surgawi ini berguna? Apalagi aku punya Bian yang indera penciumannya luar biasa. Apakah saya perlu menguasai keterampilan ini? Dia menghela nafas dan mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa karena Bian berada di wilayah lotus emas dan dia berada di wilayah lotus merah, kekuatan baru ini akan berguna karena tunggangannya yang lain seperti Di Jiang, Wizard, dan Jili yang tidak memiliki ini, kemampuan. Setelah itu, Lu Zhou menutup matanya dan terus bermeditasi pada tulisan surgawi. Langit perlahan menjadi cerah pada saat ini. Warna langit di timur seperti perut ikan. Di gedung kumuh tanpa atap, Yu Zhenghai menatap langit dan menghela nafas. Saudara muda kedua, apakah saya melakukan kesalahan baru-baru ini? Yu Sangrong, yang melayang setengah meter di atas tanah, membuka matanya dan berkata, sejak kakak senior sulung kembali ke paviliun langit jahat, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu mengapa Tuan tiba-tiba mengatakan bahwa magang saya selesai? Yu Zhenghai telah memikirkan masalah ini sepanjang malam, tetapi dia masih tidak dapat memahaminya. Mungkin, itu karena kamu telah membentuk avatar Tousan Realm Swirling. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak murid lain yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa itu karena skema masa lalumu, kata Yu Sangrong dengan senyum tipis di wajahnya. Yu Zhenghai berkata, di antara sesama murid kita, apakah ada orang yang tidak merencanakan di belakang punggung Tuan? Saudari junior ke-9 dan suster junior ke-10, jawab Yu Sangrong dengan sedikit sombong. Petik 2, aku benar-benar tidak bisa bergaul dengannya. Yu Zhenghai menghela nafas dan menatap langit berkabut lagi. Yu Sangrong berkata, kakak senior sulung, mengapa repot-repot? Ini tidak seperti Tuan memaksa Anda untuk pergi. Lebih baik menstabilkan basis kultivasi Anda dan mengaktifkan hati kehidupan lain daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Ada 2 hati kehidupan menengah dan 2 dasar di sini, Anda dapat memilih terlebih dahulu. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Karena kamu dapat menyerap kemampuan dan energi jantung kehidupan, kamu dapat memilikinya, kata Yu Zhenghai, aku baru saja membentuk avatar Tousan Realm Swirling jadi aku masih perlu waktu untuk menstabilkannya. Saya khawatir tidak bijaksana untuk mengaktifkan bagan kelahiran kedua dalam waktu sesingkat itu. Yu Zhenghai juga tidak terburu-buru untuk mengaktifkan bagan kelahiran keduanya setelah mengalami rasa sakit mengaktifkan bagan kelahiran pertamanya. Rasa sakitnya seperti ditusuk dengan pisau. 4 terlalu banyak bagi saya. Jantung kehidupan menengah ini bermanfaat bagi pengguna pedang. Yu Zhenghai tidak lagi menolak dan menangkapnya di tangannya. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu percaya diri? Tentu saja, Yu Sangrong memegang hati kehidupan yang bersinar dengan lampu hijau redup. Kemudian, dia memanifestasikan avatarnya dan mulai menyerap jantung kehidupan. Sejak saat itu dia menemukan bahwa dia bisa menyerap jantung kehidupan dan bahkan mendapatkan kemampuannya tanpa efek samping yang buruk. Dia ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi. Karena itu, dia bersemangat untuk terus menyerap kehidupan hati. Sementara itu, di Dewan Menara Putih. Berita tentang batu kehidupan Namong Yutian yang hancur mengejutkan para pejabat tinggi Dewan Menara Putih. Seorang pria berjubah panjang berkata dengan muram, Tuan Menara, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Dewan Menara Hitam. Kita harus bertindak terlebih dahulu untuk meraih keuntungan. Kita harus memberi mereka pelajaran. Mungkin, kita bisa menggunakan perselisihan internal mereka untuk keuntungan kita. Di kepala meja yang panjangnya puluhan meter, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna biru muda yang jatuh ke tanah duduk tak bergerak seperti air yang tenang. Pada saat ini, orang lain berkata, seseorang yang mampu membunuh Namong Yutian harus menjadi ahli. Itu pasti seseorang dari Dewan Menara Hitam. Semua orang mengangguk setuju. Yang terbaik adalah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Ying Zhao akan muncul di kerajaan selatan domain Lotus Merah.
Saya tidak berpikir itu bijaksana bagi kita untuk melawan Dewan Menara Hitam untuk binatang bagan kelahiran kali ini. Petik 2. Seseorang bertanya, kalau begitu, apakah kita tidak akan membalas dendam Namong Yutian? Tentu saja, kami akan membalaskan dendamnya. Namun, kita dapat meluangkan waktu, kami tidak terburu-buru. Tuan Menara, tolong buat keputusan. Bab 990, aku akan menemanimu sampai akhir. Semua orang menoleh untuk melihat orang yang duduk di kepala meja. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan yang terlihat di wajahnya yang indah sama sekali. Dia mengangkat kepalanya sebelum dia bertanya, di mana Ning Wanxing? Hakim Ning pergi ke wilayah teratai emas untuk menyelidiki kematian para penjaga putih. Dia bilang dia akan pergi ke kerajaan selatan juga. Wanita itu melirik orang-orang di sekitar meja sebelum dia berkata, kembalikan hati kehidupan Ying Zhao apapun yang terjadi. Dipahami, wanita itu tidak melanjutkan berbicara. Dia perlahan bangkit, memperlihatkan sosok rampingnya. Sosoknya dan rambut biru sutra panjangnya menambah pesonanya. Dia berjalan keluar dari aula yang terletak di menara putih setinggi 10.000 kaki. Menara itu begitu tinggi sehingga menembus awan dan ke langit. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, tanah itu tampak seperti tertutup salju. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Cuacanya suram seperti biasanya di kerajaan selatan domain Lotus Merah. Tidak ada yang tahu mengapa matahari disembunyikan oleh awan kelabu sepanjang tahun. Pada saat ini, Lu Zhou telah sepenuhnya memulihkan kekuatan mistik tertingginya. Tiba-tiba, dia mencium aroma samar. Apakah indera penciumanku benar-benar tumbuh begitu kuat? Dia bangkit dan meninggalkan rumah kumuh, mengikuti jejak wewangian. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa penjaga hitam duduk di sekitar api unggun, makan dan memanggang. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa harum itu berasal dari sini. Pada saat ini, Xiao Yunhe berjalan mendekat dan menyapa Lu Zhou. Kakak Lu. Bau asam dan busuk langsung menyerang hidung Lu Zhou. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mandi? Jadi inikah efek dari kekuatan menulis surgawi ketujuh? Indera penciuman yang meningkat. Awalnya, Lu Zhou mengira kekuatan ini sangat tidak berguna, tetapi dia perlahan berubah pikiran ketika dia bertanya-tanya apakah dia bisa mencium aura dan energi juga. Di dunia kultivasi, banyak orang akan mencoba menyembunyikan aura mereka untuk menipu orang lain. Namun, tidak mungkin menyembunyikan bau aura. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membedakan basis kultivasi seseorang melalui penciuman. Saat ini, dia tidak secara aktif menggunakan kekuatan penciuman, dan indera penciumannya meningkat karena efek sampingnya. Tanpa menggunakan kekuatan penciuman, segala sesuatu yang diciumnya dikategorikan harum atau bau. Jika dia menggunakan kekuatan penciuman, apakah dia bisa mencium aura dan energi? Dengan ini, Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan menulis surgawi yang baru. Dari 100 wewangian fajar, seseorang dapat membedakan ki dan perbedaan kekentalannya. Bahkan detail sekecil apapun tidak akan terlewatkan. Seseorang dapat mendeteksi baunya, dari kota atau alam manapun, seolah-olah ada di sana. Hanya dalam sekejap mata, sensasi dingin seperti min mengalir ke hidungnya. Setelah itu, dia mencium aroma anggur dingin dari Xiao Yunhe. Apakah ini bau basis kultivasinya? Setiap kultivator unik di dunia kultivasi. Bahkan jika dua orang belajar dari master yang sama dan berkultivasi dengan metode kultivasi yang sama, hasilnya akan tetap berbeda pada akhirnya. Oleh karena itu, aura setiap kultivator juga unik. Kakak Lu, Xiao Yun memanggil ketika dia melihat Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Lu Zhou tersadar kembali dan bertanya, Xiao Yunhe, kamu mantan master menara Dewan Menara Hitam. Xiao Yunhe sedikit terkejut. Orang tua di depannya akhirnya ingat untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia mengangguk dengan sedikit bangga saat dia berkata, namun, itu semua di masa lalu. Tidak perlu menyebutkannya. Baik, kalau begitu, saya tidak akan menyebutkannya lagi, kata Lu Zhou sambil berbalik setelah meletakkan tangannya di punggungnya. Bagaimanapun, Xiao Yunhe telah kehilangan 5 bagan kelahiran, tidak pantas mengoleskan garam pada luka Xiao Yunhe. Dia berjalan pergi, berniat untuk memeriksa aura Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. Lu Zhou melayang di udara saat dia melihat Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Saat dia melihat avatar Yu Sangrong yang menyerap jantung kehidupan, dia diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan menulis surgawi yang baru lagi. Dia mencium sesuatu yang misterius dan tak terlukiskan dari Yu Sangrong, dan jantungnya berdetak kencang. Apakah ini bau Great Void?
Lu Zhou bertanya-tanya apa yang akan dia temukan jika dia menggunakan kekuatan penciuman dan kekuatan penglihatan dari tulisan surgawi pada saat yang bersamaan. Sebelumnya, dia hanya menggunakan kekuatan penglihatan untuk mengamati Yu Sangrong dan Yu Zhenghai dari jauh, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penglihatan untuk mempelajarinya secara langsung. Lu Zhou tidak ragu-ragu dan buru-buru melafalkan mantra kekuatan penglihatan. Energi biru yang bersinar di matanya tampak lebih berbeda dengan latar belakang kerajaan selatan yang suram. Dia memperhatikan bahwa aura Yu Sangrong dan Yu Zhenghai agak mirip hanya dengan sedikit perbedaan. Aura Yu Sangrong lembut dan elegan seperti angin sepoi-sepoi. Di sisi lain, aura Yu Zhenghai yang beredar bergejolak secara tirani seperti badai. Aura kedua muridnya memiliki satu kesamaan, aura mereka bergejolak di sekitar tubuh mereka selaras dengan esensi langit dan bumi di sekitarnya. Ketika energi langit dan bumi mengalir ke lautan kidantian mereka, itu menyatu sempurna dengan ki primal mereka. Tidak heran begitu banyak orang mendambakan energi Great Void. Lu Zhou memotong kekuatan menulis surgawi. Satu-satunya penggunaan yang bisa dia pikirkan tentang kekuatan baru untuk saat ini adalah untuk melacak dan membedakan basis kultivasi. Dia menemukan konsumsi kekuatan mistik tertinggi untuk kekuatan penciuman tidak berlebihan dibandingkan dengan kekuatan penglihatan. Ini berarti dia bisa menggunakan kekuatan penciuman untuk waktu yang lebih lama. Pada malam hari, Yu Sangrong melaporkan kepada Si Wuya bahwa mereka aman dan sehat, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Si Wuya dan orang-orang dari Evil Sky Pavilion terus tinggal di ibu kota sementara tidak ada yang tahu di mana Ming Shi Yin berada saat ini sejak dia pergi ke kerajaan selatan. Sebulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Ketenangan di kerajaan selatan akhirnya rusak. Xiao Yunhe dan Wu Chao muncul di luar rumah kumuh tempat Lu Zhou tinggal saat ini. Selama sebulan terakhir, keduanya sibuk bergerak di sekitar area untuk menyelidiki sementara yang lain berkultivasi. Saudara Lu, ada pergerakan sekitar 100 mil barat daya kerajaan selatan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Zhou muncul dari rumah kumuh. Apakah itu Ying Zhao? Wu Chao menjawab, saya tidak yakin apakah itu Ying Zhao. Saya hanya dapat memastikan bahwa Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih telah mengirim sejumlah besar pembudidaya ke sini. Selain itu, orang-orang dari Istana Kerajaan Yuan Besar dan Aliansi Gelap dan Terang juga ada di sini. Domain Lotus Hitammu benar-benar antusias, kata Lu Zhou santai. Jumlah pemilih tidak mengejutkan karena ini terkait dengan Ying Zhao, kata Xiao Yunhe. Sejujurnya, aku juga menginginkan jantung kehidupan Ying Zhao. Bagaimanapun, ini dapat membantu saya mendapatkan kembali bagan kelahiran saya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu Anda menginginkan hati kehidupan Ying Zhao? Terlepas dari pemikirannya, ekspresi Lu Zhou tetap sama saat dia bertanya, ini memiliki efek ajaib seperti itu. Betul sekali, Xiao Yunhe mengangguk. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, awalnya, saya berencana untuk menggunakan konflik antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih untuk keuntungan saya dan mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Namun, saya pikir itu akan sulit sekarang. Saudara Lu, saya khawatir Anda dan saya tidak memiliki nasib dengan hati kehidupan ini. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Betul sekali, Anda tidak memiliki nasib dengan hati yang hidup. Petik 2. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, di cakrawala yang jauh, para pembudidaya, berjumlah ribuan, muncul satu demi satu. Xiao Yunhe menunjuk dan berkata, mereka dari Sekte Putih Rendah Hati. Sekte Putih Rendah Hati. Domain Lotus Putih tidak seperti domain Lotus Hitam. Kekuatan dalam domain Lotus Hitam dibagi, dan masing-masing dari mereka memiliki perselisihan internal. Di sisi lain, pembudidaya teratai putih lebih bersatu. Setelah Dewan Menara Putih, Sekte Putih Rendah Hati memiliki jumlah anggota tertinggi. Seperti namanya, para pembudidaya sebagian besar lahir dalam kemiskinan. Karena latar belakang anggota yang sama, mereka sangat bersatu. Sayangnya, meskipun jumlah anggotanya tinggi, hanya ada sedikit ahli di antara mereka. Mungkin, itu karena awal mereka yang sederhana. Lagi pula, mereka yang dilahirkan dalam hak istimewa akan memiliki awal yang baik. Dewan Menara Hitam menganggap mereka sebagai sekelompok sampah. Petik 2. Sosok putih terus berkedip di langit menuju barat daya. Fraksi apa lagi yang ada di sini? Siapa yang memiliki basis kultivasi tertinggi? Lu Zhou bertanya. Wu Chao menggelengkan kepalanya dan berkata, hakim dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih pasti datang juga. Sejumlah kecil pembudidaya tanpa sekte mungkin ada di sini juga. Selain itu, sekelompok pembudidaya teratai merah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi juga datang, tetapi saya menakuti mereka.
Mereka benar-benar membabi buta mencari kematian dengan datang ke sini. Adapun orang dengan basis kultivasi tertinggi, jika Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih datang juga, mereka pasti akan memiliki tidak kurang dari 12 bagan kelahiran. Lu Zhou mengangguk dan melihat ke arah barat daya. Saya bertekad untuk mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Di Jiang mengomel. Di Jiang berlari keluar rumah dan berhenti di depan Lu Zhou. Ia menurunkan sayapnya dengan hormat, membiarkan tuannya memanjat punggungnya. Pada saat ini, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai yang mendengar keributan itu bergegas. Menguasai. Lu Zhou melirik Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Dia menemukan aura Yu Sangrong menjadi lebih kuat. Dia bertanya, apakah kamu menggunakan semua hati yang hidup? Yu Sangrong mengangguk dan hendak meminta maaf ketika Lu Zhou berkata, tidak perlu untuk itu. Bagaimanapun juga, hati kehidupan dimaksudkan untuk Anda gunakan. Petik 2. Xiao Yunhe memandang Yu Sangrong dengan heran dan bertanya, kamu benar-benar dapat menyerap hati yang hidup. Ini hanya keberuntungan, jawab Yu Sangrong. Aneh, saya sudah mencoba metode ini sebelumnya, tetapi saya tidak bisa menyerapnya. Xiao Yunhe bingung. Karena kamu memiliki lebih banyak bagan kelahiran, itu jauh lebih sulit bagi istana kelahiranmu untuk menyerapnya, kata Yu Zhenghai. Mungkin. Xiao Yunhe menghela nafas. Lu Zhou melompat ke punggung Di Jiang dan melihat ke arah barat daya sebelum dia melihat semua orang dan berkata, jalan di depan penuh dengan bahaya. Ada banyak ahli. Mereka yang takut dapat memilih untuk tidak datang. Aku tidak akan memaksamu. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak ragu-ragu dan segera terbang ke langit. Xiao Yunhe berkata, karena saudara Lu bertekad, aku akan menemanimu sampai akhir. Bab 991, Ying Zhao. Di Jiang membawa Lu Zhou dan naik lebih tinggi ke langit. Lu Zhou memandang Xiao Yunhe, Wu Chao, dan yang lainnya sambil berkata, ganti pakaianmu, mereka terlalu mencolok. Lu Zhou bertanya-tanya apakah mereka sangat menyukai warna hitam karena mereka tinggal di Dewan Menara Hitam begitu lama. Para penjaga hitam mengenakan baju besi hitam, tidak ada perbedaan bahkan ketika mereka berubah menjadi jubah hitam. Hanya dengan pandangan sekilas, mudah untuk mengatakan bahwa mereka dulunya adalah penjaga hitam. Wu Chao membungkuk dan berkata, aku akan pergi mencari pakaian. Xiao Yunhe melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Wu Chao menghilang ke dalam hutan hanya dalam sekejap. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak heran mereka berbau busuk. Pengawal hitam ini menyelamatkan primalki mereka dan tidak mempertahankan kondisi puncaknya. Bagaimanapun juga, orang harus makan, minum, dan pergi ke toilet. Sementara mereka menunggu, Lu Zhou bertanya kepada Xiao Yunhe, kamu pernah menjadi Master Menara dari Dewan Menara Hitam jadi kamu harus terbiasa dengan kekuatan Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih secara keseluruhan dan cara melakukan sesuatu. Menurutmu siapa yang akan datang kali ini? Xiao Yunhe tersenyum kecut. Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Kekuatan Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih sebanding. Karena Dewan Menara Putih mengirim Nangong Yutian, dua hakim yang tersisa dari Dewan Menara Hitam pasti akan datang. Selain itu, ada banyak ahli di Dewan Menara Hitam yang akan datang juga. Mereka jauh lebih kuat daripada para penjaga hitam. Adapun Guild Tetua dan Hakim Ketua, saya tidak yakin apakah mereka akan datang. Orang-orang ini sangat menghargai hidup mereka dan terbiasa memerintahkan orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka, mereka jarang bergerak secara pribadi. Selama bertahun-tahun konflik antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih, anggota berpangkat tinggi dari masing-masing pihak tidak pernah secara pribadi bergerak. Aku satu-satunya pengecualian. Xiao Yunhe terus berkata, sebagai Master Menara, semua orang di Dewan Menara Hitam tunduk kepada saya. Mereka setia kepada saya, dan saya juga setia kepada mereka. Jika saya berada di puncak saya sekarang, saya tidak akan khawatir sama sekali tentang tidak bisa mendapatkan hati Ying Zhao di Kerajaan Selatan. Bahkan 4 hakim besar Dewan Menara Putih harus membungkuk di depanku. Lu Zhou mengangguk dan tidak mengomentari kata-kata sombong Xiao Yunhe. Dia berkata, kamu memiliki masa lalu yang begitu mulia. Sayangnya, Anda dirugikan oleh orang-orang yang berbahaya. Apakah Xia Zhengrong lebih kuat darimu? Dia bukan apa-apa. Xiao Yunhe menjadi sedikit emosional saat menyebut Xia Zhengrong. Di masa lalu, saya berpartisipasi dalam misi yang sangat berbahaya dan terluka parah di tanah tidak dikenal, mengakibatkan hilangnya bagan kelahiran. Itu membuka jalan bagi Xia Zhengrong. Kamu juga pernah ke tanah tidak dikenal. Lu Zhou bertanya. Xiao Yunhe mengangguk. Tempat itu sangat lembab dan bahkan lebih suram daripada Kerajaan Selatan. Benar-benar gelap dan tanpa matahari. Ada banyak binatang buas di sana sehingga ada banyak hati kehidupan yang baik.
Banyak pembudidaya yang ingin meningkatkan kekuatan mereka akan mengambil risiko dan pergi ke tanah tidak dikenal. Petik 2. Lu Zhou memikirkan murid bungsunya, Luo Xin. Karena dia berasal dari tanah tidak dikenal, itu berarti manusia juga tinggal di tempat itu. Apakah kamu bertemu manusia di sana? Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada yang pernah bertemu manusia yang tinggal di sana sejauh ini. Mungkin, para pembudidaya tidak cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman tanah tidak dikenal sehingga mereka tidak bertemu manusia di sana. Apakah kamu merasakan belenggu surga dan bumi? Tentu saja, setiap kultivator dapat dengan jelas merasakan belenggu langit dan bumi. Ini membatasi kemajuan manusia. Tidak ada yang tahu kenapa, kata Xiao Yunhe. Bahkan mantan Master Menara Dewan Menara Hitam tidak tahu rahasia belenggu langit dan bumi, apalagi domain Lotus Emas. Mungkin, seseorang akan dapat menemukan jawabannya setelah menjadi cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman tanah tidak dikenal. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum Wu Chao akhirnya kembali. Lu Zhou tidak tahu di mana Wu Chao menemukan pakaian itu. Namun, agar Wu Chao kembali dalam waktu sesingkat itu, dia pasti telah merampoknya dari beberapa pembudidaya tingkat rendah. Temperamen Xiao Yunhe dan yang lainnya tampaknya telah berubah setelah mereka berganti pakaian. Ayo pergi. Dengan itu, semua orang naik ke udara dan terbang menuju barat daya kerajaan selatan. Langit gelap tampak tak berujung. Rasanya seolah-olah mereka tidak akan pernah mencapai akhir tidak peduli berapa lama mereka terbang. Seiring berjalannya waktu, langit semakin gelap dan kabut serta awan berkumpul di atas pegunungan. Setelah terbang sebentar, Lu Zhou dan yang lainnya berhenti di sebuah gunung. Apakah selalu gelap di sini? Lu Zhou menganggap ini aneh. Bahkan di bumi, Kutub Utara dan Kutub Selatan yang memiliki malam ekstrim dan siang ekstrim tidak akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir seperti ini. Orang-orang akan menjadi gila jika mereka tinggal di sini. Tidak juga, ada beberapa hari ketika cerah di sini. Selama waktu itu, binatang buas akan bersembunyi karena mereka tidak terbiasa dengan kecerahan. Pada saat ini, Wu Chao tiba-tiba menunjuk ke hutan dataran tinggi di barat. Orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati ada di sana. Setelah itu, Wu Chao menyatukan kedua telapak tangannya. Hanya dalam beberapa saat, segel sihir hitam muncul, dan dia menancapkannya ke tanah. Lingkaran sihir yang memancarkan cahaya ungu redup segera muncul di tanah. Pemandangan ini mengeruk kenangan buruk di benak Lu Zhou, Yu Zhenghai, dan Yu Sangrong. Jika bukan karena fakta bahwa Wu Chao bijaksana dan juga telah merawat luka Yu Sangrong, Lu Zhou tidak akan menyelamatkannya sama sekali. Saat Wu Chao mengendalikan lingkaran sihir, dia berkata, "Aku telah menyiapkan banyak formasi sihir observasi kecil di dekat sini. Itu tidak akan bertahan lama, tapi kita bisa menggunakannya untuk merasakan situasi di sekitar sini." Orang-orang dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih ditempatkan lebih jauh ke selatan, tapi mereka tidak bersama. Saya kira mereka mencoba menghindari konflik. Lu Zhou memandang Wu Chao dan bertanya, berapa banyak orang yang mereka miliki? Ada lebih dari 100 orang dari Dewan Menara Hitam, dan Dewan Menara Putih memiliki lebih banyak orang. Mereka memiliki hampir 200 orang. Sepertinya Dewan Menara Putih mengambil pendekatan agresif. Orang-orang dari aliansi gelap dan terang dan istana kerajaan Yuan besar harus bersembunyi di kejauhan. Aku belum merasakannya. Lu Zhou mengangguk sebelum dia bertanya, kapan Ying Zhao akan muncul? Itu tergantung pada jumlah binatang buas dan berapa lama binatang buas itu bertarung, jawab Wu Chao. Kalau begitu mari kita tunggu. Semua orang mengangguk. Lu Zhou berjalan menaiki lereng gunung dengan tangan di punggungnya. Ketika dia mencapai titik tertinggi, dia melihat ke bawah ke hutan di bawah. Xiao Yunhe berjalan juga. Setelah beberapa saat, lebih dari 10 pembudidaya berpakaian putih terbang dari hutan ribuan meter jauhnya menuju Lu Zhou. Mereka telah menemukan kita. Mengingat kedekatan kami, tidak mengherankan jika mereka menemukan kami. Tidak perlu khawatir, kata Lu Zhou dengan tenang. Tak lama kemudian, para pembudidaya berpakaian putih muncul di depan Lu Zhou dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti berusia 60-an. Dia dengan belak-belakan berkata, kami dari Sekte Putih Rendah Hati. Apakah kamu di sini untuk Ying Zhao juga? Lu Zhou dan Xiao Yunhe tidak memperhatikan orang tua itu dan terus mengamati pergerakan kabut di depan. Sebaliknya, Yu Sangrong melangkah maju dan berkata dengan senyum lembut, itu benar. Orang tua itu mengangguk. Berdasarkan pakaianmu, sepertinya kamu bukan dari Dewan Menara Hitam. Betul sekali. Yu Sangrong menjawab, mempertahankan senyum di wajahnya. Kalau begitu, kalian semua dari, orang tua itu terdiam.
Kelompok orang ini jelas datang ke sini untuk menyelidiki mereka. Ada banyak faksi yang datang ke sini kali ini, dan Sekte Putih Rendah Hati tidak mampu memprovokasi salah satu dari mereka. Yu Zhenghai melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan keras, apakah kami perlu memberitahu Anda dari mana kami berasal? Cukup sekian darimu. Kami bukan tahananmu. Orang tua itu berkata dengan nada meminta maaf, bukan itu maksudku. Sekte Putih Humble lemah dan hanya ingin mencari sekutu. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa bergabung. Yu Zhenghai menjawab, ada begitu banyak kekuatan di sini, tetapi Sekte Putih yang rendah hati berani datang ke sini untuk bersaing memperebutkan Ying Zhao. Orang tua itu tidak marah dengan kata-kata Yu Zhenghai. Sebaliknya, dia berkata, target Sekte Putih Rendah Hati kita bukanlah Ying Zhao, target kami adalah binatang bagan kelahiran biasa. Sekte Putih Rendah Hati sadar bahwa mereka lemah dan hanya memiliki sedikit ahli di barisan mereka. Secara alami, mereka tidak dapat bersaing dengan Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menangkap beberapa binatang bagan kelahiran biasa. Kami tidak tertarik. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Lelaki tua itu menghela nafas pelan. Baik-baik saja maka, kita hanya harus menyerahkannya ke kepala. Ayo pergi. Saat lelaki tua itu hendak berbalik dan pergi, Lu Zhou mengangkat kepalanya dan berkata, tunggu. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia memandang Lu Zhou dan bertanya, ada apa, Pak Tua? Aku akan mengizinkanmu bekerja dengan kami. Anda dapat memiliki binatang bagan kelahiran tingkat rendah. Saya akan membawa Ying Zhao, kata Lu Zhou sambil mempelajari medan di bawah. Tempat ini memang surga bagi binatang buas. Jika ada terlalu banyak binatang buas, dia mungkin tidak bisa menghadapi semuanya. Bukan ide yang buruk untuk meninggalkan beberapa binatang buas tingkat rendah untuk ditangani oleh Sekte Putih Rendah Hati. Selain itu, dia berencana untuk belajar lebih banyak tentang Dewan Menara Putih dari Sekte Putih Rendah Hati. Orang tua itu terkejut dengan kata-kata Lu Zhou. Tuan tua, Anda berniat untuk bersaing untuk Ying Zhao. Bab 992, Keyakinan Saya. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Lu Zhou berkata, Ying Zhao adalah binatang bagan kelahiran khusus. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkannya? Pria tua yang tampak berusia 60-an itu terkekeh sebelum berkata, Tuan tua benar-benar jujur. Pada saat ini, Xiao Yunhe tiba-tiba berkata, Saudara Lu, saya tidak merekomendasikan bekerja dengan mereka. Selain memiliki banyak orang, Sekte Putih Rendah Hati tidak akan bisa membantu kita. Ini masih lebih baik daripada bekerja dengan kekuatan yang kuat dengan karakter yang buruk, kata Lu Zhou. Mendengar ini, Xiao Yunhe diam-diam setuju dengan Lu Zhou. Meskipun aliansi antara dua kekuatan yang kuat berguna, itu datang dengan banyak risiko. Selama aliansi, mereka masih harus terus-menerus menjaga sekutu mereka. Setelah keseimbangan rusak, aliansi akan benar-benar runtuh. Lu Zhou dan yang lainnya terbang ke langit dan mengikuti lelaki tua itu. Mereka melewati kabut tebal sebelum akhirnya tiba di dekat tebing. Ribuan murid Sekte Putih Rendah Hati berdiri di dekat tebing dalam kelompok saat mereka mengamati gerakan di bawah. Terlepas dari orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati, ada juga cukup banyak pembudidaya tanpa sekte yang tampaknya baru saja membentuk kelompok juga. Pada saat ini, ribuan pembudidaya berpakaian putih memperhatikan Lu Zhou dan yang lainnya. Penatua Wu, ini adalah. Setelah mendengar pertanyaan ini, lelaki tua itu akhirnya menyadari bahwa dia tidak tahu nama Lu Zhou. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, nama keluarga saya adalah Lu. Para pembudidaya berpakaian putih membungkuk dan menyapa Lu Zhou. Setelah itu, Penatua Wu berkata, Saudara Lu, pemandangan di sini sangat bagus. Pemimpin kita kali ini adalah orang yang berdiri paling dekat dengan tebing. Namanya Chen Yu, dan dia adalah wakil master sekte dari Sekte Putih Rendah Hati. Lu Zhou mengangguk. Yang terbaik baginya adalah berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Dia berkata kepada Penatua Wu, pimpin jalan. Tolong, Penatua Wu membuat gerakan mengundang sebelum dia memimpin Lu Zhou dan yang lainnya ke tebing. Sementara itu, Xiao Yunhe dan beberapa orang lainnya tinggal di dekat sisi lain tebing untuk mengamati pergerakan di hutan dan di udara. Chen Yu, yang sedang menunggu dengan tangan bersandar di punggungnya, berbalik pada saat ini dan bertanya, Penatua Wu, siapa ini? Penatua Wu menjawab, ini senior Lu. Dia telah setuju untuk bekerja dengan kita. Chen Yu memandang Lu Zhou dengan ekspresi setuju saat dia berkata, jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan Sekte Putih Rendah Hati, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk.
Anda dapat memiliki bagian dari hati kehidupan yang kami peroleh. Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana jika hanya ada satu hati yang hidup? Masalah ini harus dibuat jelas. Jika hati kehidupan tidak dibagi dengan benar, itu akan membuat orang tidak bahagia. Lu Zhou ingin tahu tentang bagaimana Sekte Putih Rendah Hati bermaksud membagi hati kehidupan. Chen Yu berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Tua, jika Anda seorang pembudidaya berputar 1000 alam, hati kehidupan akan diberikan kepada Anda sebagai hadiah persahabatan. Orang ini benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Kultivator berputar 1000 alam mampu membunuh binatang bagan kelahiran biasa tanpa bantuan. Di sisi lain, pembudidaya 9 daun dan 10 daun, yang merupakan sebagian besar orang dari Sekte Putih Rendah Hati, akan mengalami kesulitan jika mereka bertemu dengan segerombolan binatang buas. Bahkan jika itu adalah pembudidaya 10 daun, masih akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hati kehidupan. Namun, dengan bantuan pembudidaya Tousan Realm Swirling, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, saya tidak tertarik dengan kehidupan biasa. Saya tidak menginginkan apapun selain hati kehidupan Ying Zhao. Petik 2. Chen Yu tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia menilai Lu Zhou sebelum dia berkata, Dewan Menara Hitam, Dewan Menara Putih, Aliansi Gelap dan Terang, dan Istana Kerajaan Yuan Besar semuanya berjuang untuk Ying Zhao. Apakah Anda bercanda, Pak Tua? Petik 2. Lu Zhou menjawab tanpa nada, saya tidak pernah bercanda. Chen Yu sedikit mengernyit ketika dia bertanya, bolehkah saya bertanya dari sekte mana Anda berasal, Pak Tua? Paviliun Langit Jahat. Apa itu? Chen Yu, tentu saja, belum pernah mendengar tentang Paviliun Langit Jahat. Dia tahu sebagian besar tokoh dan kekuatan terkemuka di domain teratai hitam dan domain teratai putih, tetapi dia tidak memiliki kesan tentang Paviliun Langit Jahat sama sekali. Meski begitu, dia tidak berani meremehkan orang di depannya. Dia berkata, Tuan Tua, kami, Sekte Putih Rendah Hati, hanya mencari hati kehidupan biasa. Kami tidak berani mengingini Ying Zhao karena takut menyinggung Dewan Menara Putih dan kekuatan lainnya. Oleh karena itu, saya khawatir Sekte Putih Rendah Hati tidak akan dapat membantu Anda dengan Ying Zhao. Lu Zhou tidak terlalu mementingkan aliansi ini. Dia hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang Dewan Menara Putih. Dia berkata, untuk dapat membuat sekte secara sukarela menyerah pada Ying Zhao, sepertinya kekuatan Dewan Menara Putih tidak dapat diremehkan. Bertentangan dengan harapan, Chen Yu tidak mengungkapkan informasi apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan sopan, maaf, Pak Tua. Saya masih memiliki hal lain untuk diperhatikan. Begitu Chen Yu selesai berbicara, sesosok muncul dari kerumunan ribuan pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati dan berdiri di samping Lu Zhou. Chen Yu kaget saat melihat orang yang baru saja muncul di sebelah Lu Zhou. Ratusan murid Sekte Putih Rendah Hati di dekatnya secara naluriah menghunus pedang mereka dan menatap orang di sebelah Lu Zhou dengan waspada. Orang yang muncul di sebelah Lu Zhou tidak lain adalah Xiao Yunhe, mantan Master Menara Dewan Menara Hitam. Xiao Yunhe tidak memandang Chen Yu sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Lu Zhou dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, Saudara Lu, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada artinya bekerja sama dengan mereka. Chen Yu bisa merasakan aura dahsyat dari Xiao Yunhe sehingga dia tidak berani gegabah. Dia bertanya dengan ragu-ragu, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Saudara Lu dan saya di sini untuk menikmati pemandangan. Kamu tidak keberatan, kan? Xiao Yunhe berkata. Tentu saja tidak. Silakan lakukan seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Xiao Yunhe mengangguk puas. Dia melihat ke pegunungan yang menjulang di antara awan dan kabut sebelum dia bertanya, Saudara Lu, Anda bertekad untuk berjuang untuk Ying Zhao. Tentu saja. Xiao Yunhe dengan sungguh-sungguh berkata, untuk berhasil mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao, kamu harus memiliki kekuatan untuk mengintimidasi para Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Meskipun dua Master Menara mungkin tidak muncul, tidak ada kekurangan anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya untuk bertindak. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Lu Zhou bertanya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir akan jauh lebih mudah jika murid ketujuhnya ada di sini. Xiao Yunhe berkata, mengintimidasi semua orang. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat yang lebih rendah dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih tidak memiliki banyak konflik. Sebagian besar tingkat atas dari dua dewan yang memiliki masalah satu sama lain. Jika saudara Lu dapat mengintimidasi semua orang, mereka secara alami tidak akan berani bertindak sembarangan. Itu bukan ide yang buruk, kata Lu Zhou. Namun,
Itu hanya akan berhasil tergantung pada seberapa kuat kakak Lu, kata Xiao Yunhe. Lu Zhou hanya memiliki 4 bagan kelahiran sehingga tidak mungkin dia bisa memanifestasikan astrolabnya dan mengintimidasi semua orang. Dia tidak bisa menggunakan kartu percobaan puncaknya juga. Pada saat ini, Chen Yu, wakil master sekte dari Sekte Putih Rendah Hati, yang telah mendengar percakapan itu, menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan-tuan, maafkan saya karena terus terang. Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih, bukanlah seseorang yang mudah terintimidasi. Saya khawatir taktik Anda tidak akan berhasil." Petik 2. Apakah Lan Xie sangat kuat? Lu Zhou bertanya dengan skeptis. Saya belum pernah melihatnya bertarung, tapi saya yakin dia sangat kuat. Statusnya di Dewan Menara Putih adalah yang tertinggi, dan dia memiliki kekuatan absolut di sana. Dewan Menara Hitam yang memiliki perselisihan internal tidak dapat dibandingkan dengan Dewan Menara Putih sama sekali. Menurut pendapat saya, Dewan Menara Hitam sama sekali tidak memiliki peluang melawan Dewan Menara Putih dalam memperjuangkan Ying Zhao. Saya menyarankan Anda berdua untuk menyerah pada Ying Zhao. Ada banyak hati kehidupan lainnya, itu tidak harus menjadi jantung kehidupan Ying Zhao, kata Chen Yu. Xiao Yunhe mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang. Lan Xie benar-benar misterius. Sampai sekarang, tidak banyak yang diketahui tentang dia. Lu Zhou mengangkat alis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ketika Anda menjadi Master Menara, Anda belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Tidak, kata Xiao Yunhe sambil menghela nafas, aku pernah bertemu dengannya sekali, tapi kami hanya berbicara dari kereta terbang kami masing-masing. Suaranya dunia lain, elegan, mantap, dan kuat. Dia pasti seorang wanita muda dengan basis kultivasi yang sangat tinggi. Chen Yu, yang mendengarkan percakapan mereka, berseru kaget, kamu adalah mantan Tower Master. Para pembudidaya berpakaian putih di sekitarnya segera menghunus pedang mereka satu demi satu dan mengarahkannya ke Xiao Yunhe. Sejak zaman kuno, domain lotus hitam dan domain lotus putih telah berdiri di sisi yang berlawanan. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe perlahan mengangkat tangannya ke langit. Segel energi hitam yang tampak seperti sambaran petir langsung berdengung di langit. Ketika Xiao Yunhe mengepalkan tangannya, segel energi hitam menyerang tangan para pembudidaya berpakaian putih, melucuti senjata mereka. Dentang, 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 suara pedang yang jatuh ke tanah terdengar di udara. Semua orang menatap Xiao Yunhe dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah tersengat listrik. Ini adalah ahli sejati. Chen Yu mengerutkan kening. Ekspresi wajahnya sangat tidak enak dilihat. Meskipun domain lotus hitam dan domain lotus putih memiliki konflik, mereka tidak pernah melibatkan yang tidak bersalah. Sekte Putih Rendah Hati tidak memiliki permusuhan denganmu. Xiao Yunhe menyela, jangan khawatir. Aku tidak akan mempersulitmu. Lu Zhou bertanya, kamu ahli dalam Thunder Blast. Saya hanya belajar sedikit. Aku minta maaf karena mempermalukan diriku di depanmu, saudara Lu, jawab Xiao Yunhe. Jika Anda berada di puncak Anda, apakah Anda yakin bisa mengalahkan Lan Xie? Lu Zhou bertanya. Tidak, iya, aku tahu, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Hei, tidakkah menurutmu tindakanmu terlalu berlebihan? Anda bahkan belum pernah melihat Lan Xie sebelumnya, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Apakah kamu bertingkah keren? Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Yu membungkuk dan berkata dengan rendah hati, ternyata, Anda adalah seorang ahli. Maafkan saya karena tidak memiliki mata yang tajam. Namun, dalam hati, dia berpikir dalam hati, kamu bisa bertindak sesukamu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Akan sangat bagus jika Lan Xie muncul dan menamparkan kedua pria berpostur ini. Lu Zhou melirik Chen Yu dan bertanya, selain dari Dewan Menara Putih dan Sekte Putih Rendah Hati, kekuatan apa lagi dari wilayah teratai putih yang ada di sini? Tidak ada selain sejumlah kecil pembudidaya sekte, jawab Chen Yu. Xiao Yunhe tersenyum dan berkata, Dewan Menara Putih benar-benar mengesankan. Siapa yang peduli dengan Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih? Yang saya tahu adalah siapapun yang mencoba mencuri Ying Zhao dari saya akan menderita, kata Lu Zhou dengan acuh tak acuh. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. Xiao Yunhe semakin penasaran dengan Lu Zhou. Berapa banyak lagi kekuatan yang Lu Zhou sembunyikan sehingga dia bahkan tidak peduli dengan Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Tiba-tiba, ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dari gunung di depan mereka. Seorang pembudidaya berpakaian putih melangkah maju dan berkata,
Wakil Master Sekte Chen, binatang buas telah muncul. Bayangan binatang terbang bisa terlihat bersembunyi di balik kabut tebal saat ini. Pada saat yang sama, suara desak-desakan dan tabrakan sengit terdengar di udara juga. Segala macam tangisan aneh dari binatang bergema memekakkan telinga di langit dan bumi. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke kiri. Dewan Menara Hitam. Sebuah kereta terbang hitam besar yang menyerupai perahu membelah awan di langit. Banyak penjaga hitam melompat keluar dari kereta terbang dengan tombak panjang di tangan mereka ketika kereta terbang itu berhenti di udara. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe bertanya dengan sedikit kegembiraan, bisakah kita pergi dan melihatnya? Tidak ada terburu-buru. Pertempuran binatang buas baru saja dimulai. Kami bergegas ke sana sekarang, kami hanya akan menjadi umpan meriam, kata Lu Zhou. Chen Yu tersenyum dan berkata, Tuan Tua, Anda bijaksana. Ying Zhao cerdas, dan itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Ledakan, 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 ledakan. Bumi dan gunung bergetar disertai dengan suara ledakan keras. Tiba-tiba, apa yang tampak seperti ribuan binatang terbang-terbang keluar dari kabut tebal dan melesat ke arah tebing. Binatang buas ini disebut Dragon Hawk, dan seperti namanya, mereka tampak seperti perpaduan naga dan elang dengan sayap besar dan tubuh panjang. Tangisan mereka memekakkan telinga. Ini buruk. Binatang buas datang untuk orang-orang. Mundur dengan cepat. Pada saat ini, elang naga meludahkan apa yang tampak seperti garis merah yang menahan para pembudidaya berpakaian putih yang melayang di udara. Hanya dalam sekejap, paruh tajam Dragon Hawk merobek tubuh para pembudidaya. Darah menghujani hutan. Ribuan pembudidaya mundur dengan cepat setelah melihat ini. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, suara mendengung terdengar satu demi satu dalam kabut tebal. Siluet avatar Tousan Realm Swirling samar-samar terlihat di balik kabut. Xiao Yunhe melirik Lu Zhou dan menghela nafas. Saudara Lu, sepertinya kita meremehkan binatang buas ini. Para penjaga hitam yang bergegas ke kabut sebelumnya tidak diragukan lagi dikelilingi oleh binatang buas pada saat ini. Meskipun kabut tebal mengaburkan pandangan mereka, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa sengitnya pertempuran di sana. Saat Chen Yu bersiap untuk memimpin kelompok pembudidaya berpakaian putih pergi, dia bertanya, mengapa kalian berdua tidak pergi? Lu Zhou melihat elang naga di langit yang terbang ke arahnya. Jelas, dia tidak punya niat untuk menghindar. Meskipun ada cukup banyak dari mereka, mereka hanya binatang buas, bahkan tidak sebagus binatang bagan kelahiran biasa atau tingkat rendah. Lu Zhou berkata tanpa nada, atasi mereka. Dipahami. Yu Sangrong mengetuk kakinya dengan ringan di tanah dan melesat ke langit. Xiao Yunhe mengerutkan kening dan berseru, tidak, kamu hanya punya 10 daun. Bab 993, Kegelapan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Sebagian besar pembudidaya di Sekte Putih Rendah Hati adalah pembudidaya 9 daun dan 10 daun, oleh karena itu, mereka sangat ingin mendapatkan hati kehidupan. Namun, mereka ketakutan saat melihat Dragon Hawk mengeluarkan garis energi merah yang mengikat pembudidaya yang lemah. Pikiran pertama mereka adalah mundur, bukan untuk melawan. Sementara itu, di bawah tatapan bingung Xiao Yunhe, Yu Sangrong menghunus pedang panjang umurnya. Begitu dia menghunus pedangnya, niat membunuhnya melonjak. Hanya dengan pikiran, 100.000 pedang energi muncul di udara, menutupi langit. Ini adalah pedang tingkat banjir. Astaga, garis energi merah yang akan menyentuh Yu Sangrong langsung dipotong oleh pedang energinya. Setelah itu, pedang energi meluncur seperti gelombang menuju Dragon Hawk. Satu demi satu Dragon Hawk ditebang oleh pedang energi. Lu Zhou menemukan bahwa binatang buas tingkat rendah ini tidak lagi memberinya poin prestasi dan tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa kekuatan Yu Sangrong pasti di atas Tousan Realm Swirling. Apalagi pembudidaya 10 daun, bahkan mereka yang telah mengaktifkan bagan kelahiran mereka mungkin tidak cocok untuknya. Apakah ini panggung 10 daun? Xiao Yunhe bingung. Yu Zhenghai juga terkejut dengan penampilan Yu Sangrong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka kekuatan kakak kedua junior meningkat begitu banyak setelah menyerap 5 hati kehidupan. Karena Xiao Yunhe tidak memiliki pengalaman dengan jalur kultivasi ini, dia tidak berkomentar. Pada saat yang sama, Chen Yu dan yang lainnya dari Sekte Putih Rendah Hati menyaksikan Yu Sangrong membunuh elang naga dengan mulut ternganga. Hanya dalam beberapa saat, keheningan kembali ke langit. Yu Sangrong melintas dan kembali ke sisi Lu Zhou. Astaga, pada saat yang sama, pedang energi menghilang dan pedang panjang umur kembali ke sarungnya.
Chen Yu menatap Yu Sangrong dengan kaget. Xiao Yunhe bertepuk tangan dan berkata, sangat jarang seorang kultivator berdaun 10 menguasai jalur pedang yang begitu kuat. 10 daun. Chen Yu berbalik dan melihat orang-orangnya. Kelompok pembudidaya 10 daun segera menundukkan kepala. Mereka juga pembudidaya 10 daun, jadi mengapa perbedaannya begitu besar? Lu Zhou menunjuk ke pegunungan yang tersembunyi di dalam kabut dan berkata, pergilah selidiki. Xiao Yunhe berkata, biarkan Wu Chao menyelidiki. Lebih mudah bagi kita untuk mengirimnya karena dia bisa menggunakan sihir. Dipahami. Wu Chao pergi dengan gerakan terburu-buru ke dalam kabut tebal. Chen Yu dan para pembudidaya Sekte Putih yang rendah hati menelan ludah saat mereka terus menonton. Setelah beberapa saat, Chen Yu berkata, dengan jelas malu, aku merasa malu. Lu Zhou berkata, tidak salah bagi yang lemah untuk melindungi diri mereka sendiri. Terima kasih, Pak Tua, atas pengertianmu, kalau begitu, kerja sama kita, Chen Yu tergagap. Tidak, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Saya hanya memberikan satu kesempatan untuk semua orang. Chen Yu merasa menyesal, dia telah melewatkan kesempatan besar. Tidak banyak waktu berlalu sebelum Wu Chao kembali. Dia berseru, saya telah ditemukan. Bagan kelahiran merah yang terbang merah sedang mengejar jejaknya. Ini adalah burung mistik merah. Chen Yu dan para pembudidaya Sekte Putih rendah hati secara naluriah mundur lagi. Pada saat ini, Chen Yu tiba-tiba bertanya-tanya mengapa dia begitu takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator berputar 1000 alam. Kecepatan Wu Chao secepat kilat saat dia menggunakan teknik agungnya. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di depan yang lain. Setelah itu, dia berbalik menghadap burung mistik merah dan memanifestasikan astrolabe besarnya. Ledakan. Burung mistik merah itu menabrak astrolab Wu Chao. Dia adalah seorang pembudidaya berputar 4 bagan 1000 alam. Para anggota Sekte Putih rendah hati berseru kaget. Hanya seorang bawahan yang memiliki 4 bagan kelahiran. Kalau begitu, seberapa kuat 2 pukulan besar itu? Chen Yu merasa lebih menyesal saat melihat ini. Dia merasa hatinya sakit pada kesempatan yang hilang. Pada saat ini, ribuan tentakel hitam keluar dari astrolabe dan menahan burung mistik merah. Wu Chao melayang di udara dan mendorong astrolabnya dengan satu tangan. Beberapa sinar cahaya melesat keluar dan segera memotong burung mistik merah itu. Burung mistik merah berjuang dan menyerang dengan kacau sebelum mengeluarkan tangisan sedih. Sekarang setelah terluka parah, ia berbalik, berniat untuk melarikan diri. Wu Chao menarik napas dan berkata, banyak penjaga hitam mati di depan. Ada terlalu banyak binatang buas. Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih mundur ke samping. Lu Zhou tidak menanggapi. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Tanpa nama dalam bentuk busur muncul di tangan segera. Ternak, kamu pikir kamu bisa pergi setelah datang ke sini? Astaga, panah energi emas yang lebih tinggi dari orang dewasa muncul. Dalam satu napas, itu melesat ke langit. Itu sangat cepat sehingga angin menderu di belakangnya. Bang! Panah energi secara akurat menembus titik vital burung mistik merah. Kelopak mata Chen Yu berkedut. Dia datang ke sini dengan taktik pasif. Jika binatang buas mengejar mereka, mereka berencana untuk mundur. Rencana mereka adalah untuk memancing binatang buas pergi dan membanjirinya dengan jumlah. Namun, taktik itu tidak berguna. Saat ini, mereka hanya seperti dekorasi latar belakang, mereka bisa menonton pertunjukan. Tuan Tua, Anda dari domain Lotus Emas. Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia memasukkan Evil Sky Pavilion ke ingatannya. Lu Zhou mengabaikan Chen Yu. Sebagai gantinya, dia memerintahkan, ambil jantung hidupnya. Yu Sangrong terbang menuju burung mistik merah yang jatuh dari langit dengan kecepatan kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali dengan hati merah. Xiao Yunhe berkata dengan kekaguman, luar biasa, luar biasa. Saudara Lu adalah penembak jitu yang sangat baik. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat pegunungan di depannya. Suara gemuruh di kabut dan suara pertempuran sengit terus berdering di udara. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga terdengar di udara. Bumi bergetar sedikit saat batu berguling dari tebing. Segera setelah itu, mereka melihat lusinan pembudidaya teratai hitam terbang keluar dari kereta terbang hitam besar di sisi kiri langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan itu, suara pertempuran yang menggelegar dan menggelegar semakin intens. Pada saat ini, Sensi, yang rasa kehadirannya telah berkurang untuk waktu yang lama, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah segel pendukung langit tetua pertama.
Segel energi hitam yang menutupi seluruh langit muncul, menyebabkan kegelapan turun. Dalam kabut tebal, astrolabe hitam besar melintas sesaat sebelum menghilang. 3 gunung di depan telah dihancurkan oleh segel energi hitam. Mereka jatuh dengan keras sekarang karena mereka direduksi menjadi batu. Blokir, Chen Anda memesan. Semua orang segera membentuk perisai energi. Xiao Yunhe berkata, jika saya tidak salah, Xi Yuran, Penatua pertama Dewan Menara Hitam, seharusnya memiliki 10 bagan kelahiran. Tidak mengherankan mereka mengirimnya untuk melawan Ying Zhao. Bang, 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 bang. Batu terus berjatuhan di segel energi untuk waktu yang lama tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Kami terlalu dekat. Saya menyarankan agar kita mundur. Chen Yu berkata. Begitu suaranya jatuh, energi dengan kekuatan tsunami dan tanah longsor besar menyapu dari depan, disertai dengan raungan yang menggelegar. Xi Yuran, enyahlah. Kamu tidak punya hak untuk bertindak tanpa malu-malu di sini. Petik 2. Energi bergulir, melahap semua binatang buas yang lebih lemah hanya dalam sekejap. Tidak hanya itu, bahkan beberapa gunung dan pohon hanyut. Setelah mendengar suara itu, Xiao Yunhe berkata dengan sungguh-sungguh, Su Chen juga ada di sini. Xi Yuran adalah penatua pertama Dewan Menara Hitam, dan Su Chen adalah penatua pertama Dewan Menara Putih. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas kecewa, Tuan Menara tidak datang. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. Hei, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Sebenarnya, sebelum ini, Xiao Yunhe berharap Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih hanya mengirim hakim ke sini. Dengan kehadiran para tetua, bahkan tanpa Lu Zhou, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Pada saat ini, energi seperti tsunami semakin dekat dan dekat dengan Lu Zhou dan yang lainnya. Lu Zhou dengan santai mendorong satu tangan keluar. Namun, energi seperti banjir semakin dekat dan dekat. Lu Zhou mendorong telapak tangan. Segel pengurungan melesat saat ukurannya bertambah, melindungi tebing dan semua orang di belakangnya. Ledakan. Segel pengurungan berhasil memblokir energi seperti tsunami. Namun, energi terus menekan mereka. Ribuan pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati memandang segel pengurungan dan energi seperti tsunami dengan ngeri. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Kesampingkan yang lainnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertunjukan dari samping. Pada saat ini, Lu Zhou terbang ke udara dan mengangkat segel kurungan saat energi jatuh ke segel kurungan lagi dan lagi. Setelah melihat ini, yang lain bergerak untuk berdiri di belakang Lu Zhou. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka akan mati. Apakah mereka memiliki 9 daun atau 10 daun atau 1000 alam berputar, semuanya mengikuti Lu Zhou. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak percaya langit akan runtuh hari ini. Kepercayaan diri semua orang meledak ketika mereka mendengar kata-kata Lu Zhou. Mereka semua berdiri dengan hati-hati di bawah segel pengurungan saat mereka naik menjadi satu ke langit. Xiao Yunhe tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, Kakak Lu, aku akan membantumu. Dia tidak menahan diri saat dia mendorong segel pengurungan ke atas. Dengan ini, kedua ahli menahan tekanan seperti gunung yang menimpa semua orang. Bab 994, kalian semua bisa skram sekarang. Segel pengurungan diperluas 100 kaki lagi. Itu seperti payung raksasa, melindungi semua orang dari angin kencang dan hujan deras. Chen Yu, yang dipenuhi dengan rasa terima kasih, berlutut di udara dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Beberapa ribu murid dari Sekte Putih Rendah Hati mengikuti dan berlutut. Ding, disembah oleh 3.510 orang. Hadiah, 3.510 poin prestasi. Yu Zhenghai berbalik dan berkata, jangan seret kami. Tetap bertahan dan bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Bahkan, tampaknya semakin ganas seiring berjalannya waktu. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Yu Zhenghai, para pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati memucat saat kesadaran mereka muncul. Lu Zhou lebih dari cukup kuat untuk mengangkat segel pengurungan sendiri dan menyelamatkan semua orang pada saat yang sama. Namun, dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Dengan pemikiran ini, mereka semua buru-buru mengangkat tangan dan mencoba membantu. Ribuan segel sawit melesat ke arah segel pengurungan, mengangkatnya. Hanya dalam sekejap, tekanan pada Lu Zhou sangat berkurang. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah.
Meskipun anggota Sekte Putih Rendah Hati tidak terlalu kuat, mereka paling cocok untuk menghadapi situasi seperti ini karena jumlah mereka. Kekuatan kolektif mereka dengan mudah menahan segel pengurungan. Dengan ini, segel pengurungan yang membentang hampir 1000 kaki memblokir bahaya. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, saya akan naik dan melihat-lihat. Baik, Xiao Yunhe mengangguk. Tak perlu dikatakan, yang lain tetap berada di bawah segel pengurungan. Lu Zhou melintas ke atas segel pengurungan sepanjang 1000 kaki dan berdiri di atasnya seolah-olah itu adalah kapal besar. Dia memegang anem yang telah diubah menjadi perisai dan melihat ke langit. Sementara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih terlibat dalam pertempuran sengit, tidak ada tanda-tanda binatang buas sama sekali. Setiap kali Su Chen dari Dewan Menara Putih dan Si Yuran dari Dewan Menara Hitam bertukar pukulan, segel energi akan memenuhi langit. Si Yuran, sudahkah Dewan Menara Hitam Anda memanfaatkan Dewan Menara Putih begitu lama sehingga Anda tertipu dengan berpikir bahwa Anda dapat memanfaatkan saya? Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu. Su Chen tertawa dingin. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Jika seseorang bisa menang dengan berteriak, keledai akan menguasai dunia sejak lama, kata Si Yuran mengejek. Ledakan, ledakan, ledakan. Biarkan saya melihat apa yang telah Anda pelajari selama bertahun-tahun. Pedang energi hitam dan putih terbang di udara lagi. Lu Zhou juga terkejut. Ini adalah kekuatan dari 10 pembudidaya bagan. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 kartu serangan mematikan yang ditingkatkan untuk menangani Si Yuran dan Su Chen, kecuali Xiao Yunhe dapat menangani salah satunya. Masih ada pembudidaya lain dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih untuk dipertimbangkan juga, selain dari tetua pertama. Selain itu, ada juga orang-orang dari Aliansi Cahaya Gelap dan Istana Kerajaan Yuan Besar. Turunkan ketinggiannya, kata Lu Zhou. Segel pengurungan menurunkan dirinya segera setelah Lu Zhou selesai berbicara. Maju. Dengan dukungan dari semua orang, segel pengurungan perlahan maju menembus kabut, melewati beberapa gunung. Pada saat ini, Wu Chao berkata, itu tepat di depan. Setelah mendengar ini, Chen Yu berkata dengan cemas, Senior, kita tidak bisa maju lebih jauh. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata tanpa nada, pikirkan baik-baik. Jika Anda memutuskan untuk kembali, Anda hanya akan menemui jalan buntu. Ini, rasa ketidakberdayaan muncul di hati Chen Yu. Setelah beberapa saat, dia tampaknya akhirnya mengambil keputusan ketika dia berkata, baiklah, mari kita bertaruh hari ini. Semuanya, tunggu. Dipahami, momentum mereka sangat bagus. Meskipun basis kultivasi mereka tidak dalam, mereka memiliki keuntungan dari jumlah. Segel pengurungan terus maju. Puluhan anggota dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih di kiri dan kanan masing-masing terjebak dalam kebuntuan. Mereka melihat banyak binatang buas mati di bawah. Mayat mereka menumpuk tinggi seperti gunung. Chen Yu dan yang lainnya menelan ludah saat melihat ini. Chen Yu tampak iri ketika dia berkata, setidaknya sepertiga dari binatang buas adalah binatang bagan kelahiran. Ada begitu banyak dari mereka. Lu Zhou pindah ke tepi dan melihat ke bawah. Tidak heran Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih bertarung sampai mati. Ada begitu banyak binatang bagan kelahiran sehingga jumlah mereka melebihi jumlah binatang bagan kelahiran yang terlihat di domain teratai merah selama 10 tahun terakhir. Hati kehidupan ini sendiri dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan faksi ke tingkat yang baru. Meskipun Lu Zhou tidak lagi memperhatikan pertempuran dua tetua pertama, dia tidak ragu mereka masih mengawasi Ying Zhao saat mereka bertarung. Dia berkata, jika ada di antara Anda yang melihat Ying Zhao, segera beritahu saya. Anda akan dihargai dengan mahal. Petik 2. Orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati tidak tertarik pada Ying Zhao, sejak awal. Karena itu, mereka dengan senang hati membantu Lu Zhou. Pada saat ini, Chen Yu berkata, Ying Zhao memiliki tubuh kuda dan wajah manusia. Itu ditutupi bintik-bintik macan tutul dan memiliki sepasang sayap. Petik 2. Apa kamu yakin? Lu Zhou bertanya. Iya, Chen Yu mengangguk. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Dengan kekuatan menulis surgawi, dia dengan mudah melihat melewati awan, batu, gunung, dan rumput. Tanah dipenuhi dengan mayat, dan bau darah yang berbau logam meresap ke udara. Semua jenis binatang bagan kelahiran bisa dilihat di tanah. Sayangnya, tidak ada yang cocok dengan deskripsi Chen Yu. Seperti yang diharapkan, binatang bagan kelahiran yang cerdas benar-benar licik. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari bawah. Mereka yang tidak punya urusan di sini, silakan pergi. Kalau tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Petik 2.
Anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih mengangkat kepala mereka dan melihat segel kurungan sepanjang 1000 kaki. Chen Yu dan ribuan pembudidaya Sekte Putih Rendah Hati terkejut karena akalnya. Dengan ini, segel pengurungan berhenti. Pada saat ini, Xiao Yunhe melintas dan muncul di sebelah Lu Zhou. Dia berkata dengan nada pelan, saya sarankan kita menghindari mereka untuk saat ini, tidak perlu bertarung dengan mereka secara langsung. Su Chen dan Xi Yuran terlibat dalam pertempuran sengit sekarang, dan aliansi gelap dan terang serta istana kerajaan Yuan besar belum ada di sini. Jika kita terlibat dengan mereka, kita pasti akan menjadi sasaran. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah saat dia membelai janggutnya dan merenungkan situasinya. Setelah pertempuran sengit seperti itu, Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih terluka parah. Kedua belah pihak hanya menunggu hasil pertempuran Su Chen dan Xi Yuran. Saat ini, ledakan, awan dan kabut di langit tersebar oleh segel energi putih dan hitam, menyebabkan langit menjadi cerah sejenak. Setelah itu, suasana menjadi sunyi senyap. Su Chen dan Xi Yuran tidak terlihat. Pada saat ini, Lu Zhou bergerak sedikit dan menarik segel pengurungan. Ribuan pembudidaya Sekte Putih Rendah Hati menghela nafas lega. Baiklah, mari kita hindari mereka. Lu Zhou memutuskan untuk mengikuti rencana Xiao Yunhe. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar dari pegunungan yang jauh sebelum seseorang berkata dengan suara menggelegar, karena kamu sudah di sini, kamu tidak boleh pergi. Tak lama kemudian, kereta terbang yang menyerupai peti mati hitam muncul di depan mata semua orang. Di salah satu ujung peti mati ada simbol yang tampak seperti matahari. Aliansi gelap dan terang, apa yang mereka lakukan di sini saat ini? Anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih memandang peti mati hitam dengan kaget. Sensi menghela nafas dan berkata dengan nada pasrah, ini bukan hanya aliansi gelap dan terang. Lihat di belakang mereka. Di belakang peti mati hitam, beberapa kereta terbang besar bisa dilihat. Bendera di setiap kereta yang terbang berkibar di udara, tampak megah. Yang terpenting, semua bendera memiliki karakter Yuan. Pengadilan Kerajaan Great Yuan, Chen Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia melihat bagan kelahiran binatang di tanah dengan penyesalan. Aliansi gelap dan terang dan istana kerajaan Yuan besar tampaknya tidak peduli dengan Ying Zhao. Jelas target mereka adalah binatang bagan kelahiran di bawah. Bahkan jika mereka adalah binatang bagan kelahiran tingkat rendah, hati kehidupan mereka secara kolektif dapat meningkatkan kekuatan seluruh faksi. Kereta yang terbang dengan bendera yang mencolok berhenti. Seorang pria yang mengenakan jubah bersulam muncul dan melihat ke arah anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Ada begitu banyak binatang bagan kelahiran. Masuk akal bahwa mereka yang melihat mereka harus memiliki bagian. Kata-kata Raja Chen Wu sangat masuk akal. Mereka yang melihatnya harus mendapat bagian, sebuah suara mengejek terdengar dari kereta terbang yang menyerupai peti mati hitam. Lu Zhou tidak bergerak. Setelah beberapa detik hening, Raja Chen Wu, yang berdiri di kereta terbang, berkata sambil tersenyum, tentu saja, ini tidak berlaku untuk Sekte Putih Rendah Hati. Itu wajar saja. Namun, saya penasaran. Sejak kapan seorang lelaki tua muncul di Sekte Putih Rendah Hati yang berani menahan energi dari tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih? Kata orang dari peti mati hitam sebelum tertawa mengejek. Kemudian, dia menambahkan, pokoknya, itu tidak penting. Sekte Putih Rendah Hati harus enyah sekarang. Lu Zhou bingung. Siapa dua orang ini? Xiao Yunhe berkata, orang di kereta terbang dengan bendera mencolok itu adalah Chen Tianbao, Raja Wu. 10 tahun yang lalu, dia sudah memiliki 8 bagan kelahiran. Orang yang berada di peti mati hitam itu adalah Master Assassin dari Aliansi Gelap dan Terang. Namanya Ye Liuyun. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dengan kurang dari 9 bagan kelahiran yang tidak dapat dia bunuh. Chen Yu menghela nafas tanpa daya. Ini semua adalah tokoh terkemuka yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Dia berbalik dan membungkuk pada Lu Zhou. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Senior Lu. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Ketika Chen Yu berbalik untuk memimpin ribuan pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati, suara Ye Liuyun terdengar mengejek dari peti mati hitam. Hei, orang tua, basis kultivasi Anda tampaknya baik-baik saja. Mari kita lihat kamu menahan serangan telapak tanganku. Petik 2. Sebelumnya, ketika aliansi gelap dan terang berada di Cakrawala, Ye Liuyun telah melihat Lu Zhou berdiri di segel pengurungan. Dia bingung, kapan seorang ahli muncul di Sekte Putih Rendah Hati. Ketertarikannya langsung terpicu. Astaga, segel telapak tangan hitam keluar dari peti mati hitam. Xiao Yunhe mengingatkan Lu Zhou dengan suara rendah, hati-hati. Itu bukan segel telapak tangan.
Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan tulisan surgawi. Hanya sesaat, dia melihat senjata tersembunyi berbentuk kerucut di segel telapak tangan hitam. Setelah itu, Lu Zhou mengangkat tangannya yang bersinar dengan cahaya biru dan menangkap senjata tersembunyi dengan dua jari. Dia mengangkat kepalanya dan melihat peti mati hitam. Kamu berani berkomplot melawanku. Jangan picik, ini tugas saya untuk menguji Anda. Apalagi kamu baik-baik saja. Mengapa Anda tidak bergabung dengan aliansi gelap dan terang kami? Bagaimana kelompok sampah dari Sekte Putih Rendah Hati bisa berharga untukmu? Ye Liuyun berkata sambil tersenyum dari peti mati hitam. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Di matanya, Ye Liuyun sudah menjadi orang mati. Terlepas dari kartu itemnya, dia saat ini memiliki kekuatan mistik tertinggi dan semua jenis harta berharga. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia pasti bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghinanya? Karena itu, dia berkata, sebaiknya kamu keluar dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin, aku mungkin menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Bab 995, aku akan berlutut. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Lu Zhou mengucapkan kata-kata ini, dia sudah menghitung kekuatan kedua belah pihak. Dia bahkan berharap dua master menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih akan muncul. Berdasarkan kekuatannya sekarang, dia bisa dengan mudah melakukan pembunuhan besar-besaran sekarang. Namun, karena semua kekuatan hadir sekarang, masing-masing dengan agendanya sendiri, tidak perlu bertindak untuk saat ini. Selain semuanya, Lu Zhou lebih dari yakin dia bisa berurusan dengan Ye Liuyun. Karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dipermalukan dengan mudah? Awalnya, dia berencana untuk mengindahkan saran Xiao Yunhe untuk menunggu di samping dan bertindak pada waktu yang tepat. Sekarang, dia telah berubah pikiran. Selama 1 bulan dia tinggal di reruntuhan, Yan Zhenluo telah mengiriminya pesan. Meskipun Dewan Menara Hitam untuk sementara mengesampingkan konflik internal mereka, ketika perang pecah, semua orang pasti akan memprioritaskan diri mereka sendiri. Dewan Menara Putih dan Istana Kerajaan Yuan Agung tidak akan ikut campur juga, lebih memilih untuk menonton pertunjukan. Di peti mati hitam, Ye Liuyun tertawa. Suara itu agak mempesona. Baiklah, Pak Tua, saya bercanda sebelumnya. Tidak perlu menganggapnya serius. Ini bukan pertama kalinya Sekte Putih Rendah Hati Anda diejek dan dipermalukan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Chen Yu dan anggota Sekte Putih Rendah Hati agak tidak bisa berkata-kata atas penghinaan yang tidak beralasan ini. Lu Zhou berkata, siapapun bebas datang ke Kerajaan Selatan yang kacau balau. Kapan Sekte Putih Rendah Hati menyinggung Anda? Petik 2. Bukan itu. Saya hanya menyatakan fakta. Yang lemah harus memiliki kesadaran akan kekuatan mereka, jawab Ye Liuyun, sedikit tidak sabar. Jadi maksudmu yang kuat bisa menghina yang lemah? Ini? Ye Liuyun ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, kenyataan selalu begitu kejam. Karena kamu sudah sangat tua, aku yakin aku tidak perlu memberitahumu ini. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang tidak berguna seperti yang bisa kamu lakukan. Lu Zhou membawa kartu serangan mematikan biasa. Tidak layak menggunakan kartu serangan mematikan yang ditingkatkan untuk menangani sampah seperti Ye Liuyun. Salah satu alasan Lu Zhou begitu percaya diri adalah karena Lu Zhou menemukan cara untuk menghadapi musuh yang kuat. Dia akan menggunakan kartu serangan mematikan biasa untuk menghadapi musuh dengan 8 atau kurang grafik kelahiran. Bahkan dengan kenaikan harga, dia mampu membeli kartu serangan mematikan biasa. Apa katamu? Suara Ye Liuyun naik. Namun, dia tidak ingin menurunkan dirinya ke level lelaki tua itu. Targetnya adalah hati kehidupan di bawah, bukan sekelompok pembudidaya Sekte Putih Rendah Hati yang lemah. Aku memberimu kesempatan, Lu Zhou mengangkat tangannya. Segel telapak tangan yang Lu Zhou luncurkan hanyalah segel telapak tangan Buddha biasa. Itu tidak mengandung kekuatan mistik tertinggi atau trik lainnya. Segel palem emas melesat ke arah peti mati hitam sementara anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih menyaksikan dengan penuh semangat. Secara alami, mereka berharap kekuatan lain akan bertarung di antara mereka sendiri sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk merebut hati kehidupan. Di sisi lain, para pembudidaya dari Sekte Putih Rendah Hati menghela nafas secara emosional. Mereka telah menderita banyak hinaan dan ejekan untuk waktu yang lama. Meskipun mereka menoleransinya, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimanapun, semua orang memiliki martabat mereka. Sekarang seseorang melampiaskan kemarahan mereka untuk mereka, bagaimana mungkin mereka tidak merasa emosional? Segel palem emas. Raja Chen dari Wu tampak bingung.
Tidak ada yang repot-repot memblokir segel palem emas. Ketika segel telapak tangan akhirnya mendarat di peti mati hitam, itu menyala sesaat sebelum menghilang dengan kepulan. Setelah melihat ini, orang-orang dari aliansi gelap dan terang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih tercengang. Apakah hanya ini yang mereka miliki? Raja Chen dari Wu menggelengkan kepalanya. Dia mengira mereka bertemu dengan seorang ahli, tetapi ternyata itu palsu. Pada saat ini, tawa menyeramkan terdengar di udara sebelum sosok tiba-tiba muncul di atas peti mati hitam. Karena kecepatannya yang berlebihan, dia pergi setelah gambar di belakangnya ketika dia bergerak. Jelas bahwa pembunuh bayaran utama telah bergerak. Ye Liuyun berkata sambil mencibir, saya tidak akan bergerak jika Anda tidak meluncurkan serangan telapak tangan yang menyedihkan itu. Sayang sekali, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kenyataan hidup yang kejam. Astaga, ketika Ye Liuyun berada 50 meter dari Lu Zhou, matanya bersinar dengan cahaya biru dan dia melihat sekilas senyum dingin di wajah Ye Liuyun. Dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya keluar. Segel besar keberanian. Tidak peduli berapa kali Lu Zhou menggunakannya, mirip dengan namanya, Lu Zhou selalu merasa tidak takut, dan itu juga membuat semua orang merasa nyaman saat menggunakannya. Perasaan itu mirip dengan pertama kali dia menggunakannya. Ye Liuyun, pembunuh bayaran yang memproklamirkan diri, menyipitkan matanya. Tidak ada seorang pun dengan 8 bagan kelahiran atau kurang yang dia takuti. Namun, ketika dia melihat segel telapak tangan, rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Naluri seorang pembunuh selalu tajam. Dia tahu segel telapak tangan itu tidak sederhana, tetapi bagaimana dia bisa menghindarinya sekarang? Dengan begitu banyak orang yang menonton, bagaimana mungkin dia, sang pembunuh bayaran, meninggalkan harga diri dan martabatnya? Ye Liuyun bergerak dengan kecepatan yang sulit ditangkap, seperti cahaya dan bayangan. Itu mempesona. Sebagai perbandingan, segel besar keberanian yang kecil dan ringan tampak seolah-olah akan pecah dengan sentuhan paling ringan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba bertambah besar. Peningkatan ukuran begitu dilebih-lebihkan, bagian bawah palem sel menyentuh tanah sementara bagian atas palem sel menjulang di atas awan. Setelah itu, segel telapak tangan jatuh seperti gunung emas. Ledakan. The Great Cell of Fearlessness mendarat di Ye Liuyun, pembunuh utama. Mata semua orang terbelalak kaget oleh peningkatan ukuran tiba-tiba segel telapak tangan. Mereka merasa merinding saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pikiran Ye Liuyun menjadi kosong. Dia mendengus dan meludahkan seteguk darah. Kekuatan dari segel telapak tangan tampaknya mengejutkannya sampai ke intinya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia dikirim terbang kembali segera. Pada saat yang sama, avatar 1000 alam berputar tiba-tiba muncul di langit sebelum menghilang ke tubuhnya. Siapapun yang memiliki akal sehat tahu apa artinya ini, bagan kelahiran Ye Liuyun dihancurkan hanya dengan serangan. Lu Zhou tidak merasa apa-apa tentang mendapatkan 6.000 poin prestasi juga tidak merasa tertekan karena harus menghabiskan poin prestasi untuk membeli kartu item. Yang penting efek jera dari palem sel. Dilihat dari ekspresi semua orang, rencananya sangat sukses. Sementara itu, Ye Liuyun terdorong mundur beberapa ratus meter sebelum orang-orang dari aliansi gelap dan terang akhirnya bereaksi. Tuan Ye Liuyun baru saja berhasil menstabilkan dirinya setelah dia menembak melewati ujung ekor peti mati hitam. Ketika dia mengangkat kepalanya, darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Dia menatap lelaki tua yang dianggap lemah karena kaget dan tidak percaya. Ye Liuyun merasa pipinya terbakar karena malu ketika dia mengingat dirinya sendiri mengatakan dia akan menunjukkan kepada Lu Zhou kenyataan hidup yang kejam. Sementara itu, Xiao Yunhe, yang telah bersama Lu Zhou selama sebulan terakhir, akhirnya menyadari bahwa Lu Zhou tidak berbicara sembarangan ketika dia mengatakan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan hati kehidupan Ying Zhao. Orang-orang dari Sekte Putih Rendah Hati merasakan semua kemarahan mereka dicurahkan pada saat ini. Seolah-olah beban berat telah diangkat dari dada mereka, dan tubuh mereka terasa lebih ringan. Chen Yu merasakan keangkuhan dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia menatap mata Ye Liuyun yang tanpa jiwa. Mari kita lihat apakah kamu berani menggertak yang lemah dan miskin lagi. Siapa kamu? Ye Liuyun bertanya dengan sedikit kebingungan. Berlutut, kata Lu Zhou singkat. Suaranya tidak keras. Meskipun terdengar sangat lembut, itu membawa tekanan besar. Ye Liuyun terhuyung. Dia tidak berani menentang Lu Zhou karena takut berada di ujung penerima segel telapak tangan lainnya, tetapi dia juga tidak mau berlutut. Dia memohon dengan suara rendah, Raja Chen, bantu aku.
Raja Chen dari Wu bergidik seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Dia buru-buru berkata, "Kamu Liu Yun, bagaimana kamu bisa meminta bantuanku? Saya tidak akrab dengan Anda. Apalagi kamu menghina senior terlebih dahulu. Wajar jika Anda berlutut dan meminta maaf." Petik 2. Kamu, Ye Liu Yun mengertakkan gigi, hatinya dipenuhi dengan kengganan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Kenyataan membuktikan bahwa dia bukan tandingan lelaki tua di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tunduk, ini adalah kenyataan hidup yang kejam. Ye Liu Yun memandang anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih di bawah dengan sedikit memohon di matanya. Setelah melihat ini, anggota Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih mencibir. Ye Liu Yun jelas ingin merebut bagian dari hati kehidupan sebelumnya, bagaimana mereka bisa membantunya sekarang. Lu Zhou melihat kekeras kepalaan Ye Liu Yun dan menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar keras kepala. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Tidak. Ye Liu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan suara gemetar, aku akan berlutut. Kemudian, Ye Liu Yun perlahan berlutut. Menekan keengganan yang mengancam akan membanjiri dia bersujud. Pada saat ini, Raja Chen dari Wu, yang sikapnya menjadi jauh lebih sopan sekarang, menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan bertanya, "Senior, ternyata, basis kultivasi Anda sangat dalam. Nama saya Chen Tianhao. Bolehkah aku menanyakan namamu?"